Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Video berikut ini kita akan mengupas keketatan prodi SBMPTN tapi yang prodi sosumnya di UB Universitas Brawijaya tahun 2022. Baik, teman-teman sekalian, tahun 2022 bakalan sangat ketat ya, karena peluang untuk bisa lolos itu harus bersaing. Untuk itu di video berikutnya saya akan mengupas tentang skor UTBK ya untuk bisa lolos di SBMPTN UB. Untuk itu ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, kita di tahun 2022 UB itu bakal menerima sekira 17 ribuan, tetapi karena UB itu sudah PTNBH, kuota SBM turun jadi 30%, yang semula 40%, dan dinaikkan di kuota mandirinya 0%, sehingga kalau dilihat dari jumlah sekitar 5,1 ribu mahasiswa yang bakalan diterima di Brawijaya. Nah, tahun lalu ya pendaftar UB itu 69 ribu. Bayangkan yang diterima hanya tahun lalu itu hanya 6 ribu yang diterima, tapi yang daftar 69 ribu. Untuk itu harus pandai-pandai mengatur strategi supaya kita tidak masuk ke kelompok yang tidak diterima. Baik, kita akan membahas tentang keketatan. Apa sih keketatan itu? Keketatan itu adalah daya tampung suatu prodi dibanding jumlah peminat kalikan 100%. Nah, sebagai contoh misalnya kalau ada prodi kedokteran daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka prodi itu keketatannya 5% atau peluangnya 5% untuk bisa lolos. Nah, semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluang untuk bisa lolos di prodi itu semakin kecil. Nah, di sini kita akan membuka ya, berapa sih angka keketatan prodi-prodi Soshum di Brawijaya tahun 2022. Kita mulai dari kelas pertama, ya kelas pertama UB itu ada psikologi, ilkom, manajemen, pariwisata, dan HI. Ini 5 prodi yang sangat-sangat ketat ya, karena di angka 3 dan 4%. Peminatnya ribuan. Psikologi itu 3.000 ya, ilkom dan manajemen hampir 3.000 juga. Ini menandakan prodi-prodi ini sangat banyak peminatnya, sangat tinggi, persaingannya sangat kecil peluangnya untuk lolos. Jadi teman-teman harus pintar-pintar. Kalau memang tidak punya modal yang kuat, skor UTBK yang bagus, jangan coba-coba pilih prodi ini karena bakalan peluangnya kecil sekali untuk lolos. Ya, ini kelas pertama. Di kelas kedua ada prodi KWU, ilmu hukum, perpajakan, sosiologi, dan ekonomi pembangunan. Ini juga masih sangat ketat karena di angka 4 dan 5% saja. Karena memang peminatnya luar biasa. Ilmu hukum itu 3.600 walaupun kotanya 182. Dan perpajakan, sosiologi di atas 1.000. Luar biasa ini persaingannya, dan teman-teman harus hati-hati betul dihitung berapa nanti modal yang dimiliki untuk bisa lolos di prodi-prodi ini. Lanjut di kelas ketiga, ada prodi sastra Inggris, antropologi, ilpol, ilmu politik, kemudian administrasi bisnis dan ilmu pemerintahan. Nah, ini sudah mulai naik di angka 6%, tapi 6% juga masih sangat ketat ya, karena peminatnya masih tinggi. Jadi sastra Inggris ini 1.000, administrasi bisnis ini 2.000 lebih ya, dan sisanya ini masih di atas angka 500 peminatnya, walaupun kuotanya ada yang 100 lebih, tapi karena peminat juga banyak sehingga masih sangat ketat sekali. Ini kelas ketiga. Kita lanjut di kelas keempat. Ada prodi apa sajakah? Ya, ini dia. Sastra Jepang, akuntansi, ilmu perpustakaan, administrasi publik, dan manajemen perhotelan. Ini yang keempat ya. Dengan angka keketatan mulai agak longgar ya, 7 dan 9%. Jadi ini sudah mulai kelihatan persaingannya turun. Tapi akuntansi ini peminatnya di atas 1.700 ya. Walaupun kuotanya 129 pun administrasi publik juga masih sangat tinggi, peminatnya 1.500 lebih. Nah, ini tapi teman-teman bisa jadikan ini alternatif untuk bisa nanti lolos di SBMPTN. Masuk di kelas kelima ada ekonomi Islam, administrasi pendidikan, ekonomi dan keuangan perbankan, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, serta sastra Cina. Luar biasa ini keketatannya sudah mulai longgar di angka 10, 12, dan 13%. Karena memang peminatnya sudah mulai turun di bawah angka 500 peminat. Kuota juga bervariasi. Ekonomi keuangan ini 70, paling tinggi ya jumlah kuota yang disediakan.
Ini sudah mulai agak longgar ya teman-teman, ini bisa jadikan alternatif pilihan. Masuk di klaster ke-6 ada 4 prodi ya, bahasa dan sastra Prancis, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Jepang, dan seni rupa murni. Ini ada di angka 14, 15, 17, dan seni rupa ini 21%. Ini sudah mulai longgar dan teman-teman tidak ada salahnya kalau dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk bisa lolos. Pilihlah produk-produk dengan angka keketatan yang besar, artinya peluangnya lebih besar, persaingan semakin kecil. Dan produk-produk ini saya kira juga sangat prospek ke depannya ya. Ini bahasa Inggris ini paling besar kuotanya dan peminatnya juga masih sangat lumayan 368. Baik, mungkin ini yang bisa saya kupas untuk sesi kali ini di keketatan prodi Sosum di Brawijaya. Berikutnya kita akan kupas berapa skor UTBK untuk bisa lolos SBMPTN UB tahun 2022. Untuk itu video berikutnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.